Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka.
Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Sekda, Ibu Dr. Hajah Reni Hendrawati. Assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Saiful Bahri. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ketua Majelis Umat Rabbaniyul Islam Bapak Muhammad Bustri Yaman Esko. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu Majelis Ta'lim Masjid Al-Barkah Ibu Hajah Azizah selaku Ketua. Assalamualaikum Ibu. Dan seluruh teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah. Sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin sekali sebelum memulai pengajian saya ini kita semua membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq harus bersama-sama, boleh? Dengan terus semangat karena khawatir siang-siang teman-teman ngantuk, jadi kita baca dengan terus semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, lapangkanlah hati kami pada hari ini, bersihkan ya Allah semata-mata kami datang untukmu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya informasi sedikit, kedatangan saya kemari adalah merupakan rangkaian safari dakwah saya di Bekasi. Tadi pagi saya sudah mengisi satu acara di sebuah masjid, siang ini di sini, dan sore hari di masjid yang lain masih dalam wilayah Bekasi dan sekitarnya. Pun besok ada 2 tempat lagi. Rangkaian safari dakwah dilakukan sejak awal 2019 dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa berkeliling di Bekasi dan sekitarnya. Baik teman-teman, pada hari ini saya hendak membahas sesuatu
sesuatu yang berbeda. Kalau selama ini saya banyak bahas tentang bagaimana cara menuju kepada syurga Allah, bagaimana akhlak-akhlak yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah dan sebagainya. Hari ini saya sedang hendak membahas mengenai ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di antara ratusan atau 1000 lebih, 2000 lebih orang pada hari ini di tempat ini ada ujian-ujian yang senantiasa menghampiri hidupnya, dan dia bisa kuat luar biasa sebab dia senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa beda ujian, musibah, dan azab? Ada yang tahu? Apa beda ujian dengan musibah dan azab? Apa itu ujian? Apa itu musibah? Apa itu azab? Apakah semuanya sama atau berbeda? Berbeda. Apakah itu ujian teman-teman sekalian? Ujian pasti akan senantiasa terkena kepada hamba Allah, karena memang salah satu kedatangan diciptakan di dunia ini, Allah pasti akan kasih ujian, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 155 mengucapkan, Allah berfirman bahwa Allah pasti akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Pernahkah teman-teman merasa takut dalam kehidupan? Pernah? Pernah merasa kelaparan dalam kehidupan? Kekurangan harta, pernah ada duit? Kekurangan jiwa, orang yang kita cintai meninggal dunia? Kekurangan buah-buahan, dalam artian bisa saja teman-teman sedang berkebun sudah tidak panen, atau dalam rumah tangga ada yang Allah berikan ujian sampai bertahun-tahun menikah belum dikaruniai buah hati. Ada juga yang seperti itu, betul? Dan Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian teman-teman sekalian. Bahwa syukur sabirin, namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Pun dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, teman-teman akan lihat di situ juga Allah ingatkan bahwa setiap manusia akan senantiasa Allah uji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap hamba-hamba Allah pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menguji dengan kebaikan, dengan keburukan. Allah akan uji dengan kesenangan, dengan kesedihan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Jadi yang dinamakan dengan ujian, bisa saja orang itu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan ujian berupa ujian keimanan untuk meningkatkan levelnya. Bukankah kita semua tahu bahwa semakin soleh seseorang, semakin berat ujiannya? Betul nggak teman-teman sekalian? Siapakah yang paling berat ujiannya teman-teman sekalian? Para nabi. Maka kita akan membahas beberapa ujian yang Allah berikan kepada para nabi, sehingga kita tahu bahwa ujian itu tidak ada apa-apanya teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 halaman ke-329 ada 3 orang nabi yang disebutkan di halaman tersebut yang Allah berikan ujian yang sangat luar biasa. Pertama adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apakah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub teman-teman sekalian? Sudah sakit, anak-anaknya meninggal dunia, seluruh hartanya habis, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah kata-kata, betul? Siapakah Nabi Ayub alaihissalam? Selain sebagai seorang nabi, beliau adalah seorang raja yang dicintai, yang disenangi oleh masyarakatnya, kehidupan yang sangat makmur, anak-anak yang sangat banyak, semua hidup sangat membahagiakan. Namun pada suatu ketika dengan begitu cepat Allah mengganti dari kesenangan itu menjadi kedukaan yang sangat luar biasa. Dalam waktu 3 hari saja, di hari pertama tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang sangat luar biasa, sehingga kulit-kulitnya digerogoti oleh ulat-ulat. Penyakit kulit itu mengerikan teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa tahu betapa mengerikannya penyakit itu. Seperti penyakit jantung, penyakit paru dan lain-lainnya. Mungkin kita nggak lihat, tapi penyakit kulit kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sehingga kata-kata luar biasa dan mengakibatkan seluruh kaumnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam.
Kita ini kalau sakit nggak terlalu sedih karena ada orang-orang yang datang menjenguk, ada orang-orang sekelilingnya yang bersama dengan kita. Tapi Nabi Ayub alaihissalam ketika menderita sakit yang sangat luar biasa, seluruh kaumnya meninggalkannya, takut dengan penyakit tersebut. Di hari kedua apa yang terjadi? Seluruh anak-anaknya mendadak meninggal dunia. Bukan satu, bukan dua, begitu banyak anaknya. Dalam salah satu riwayat dikatakan anaknya berjumlah 12 orang, teman-teman sekalian. Meninggal dunia semuanya. Di hari ketiga seluruh hartanya habis. Tiba-tiba tanaman-tanamannya terbakar terkena hama, hewan-hewan ternaknya semuanya mati. Lihat bagaimana kesedihan bertubi-tubi. Kemudian saya sering mengatakan, minta sama Allah untuk mengembalikan lagi kebahagiaan kita. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, malu berpuluh-puluh tahun Allah beri kebahagiaan, lantas kita menjadi orang mengeluh, baru dikasih kesedihan sedikit saja seperti ini. Begitulah Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga pada akhirnya dalam suatu waktu beliau merasa begitu sakit tubuhnya, beliau berdoa dengan tangannya, dan doa tersebut diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni masniyatun wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, saya sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maksudnya apa? Sebagai seorang hamba, ya Allah, tentu saja kita berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Pernah kan? Ya Allah, nggak kuat ya Allah. Ya Allah, terpuruk hidup saya ya Allah. Nggak tahu lagi gimana ini harus seperti ini ya Allah. Betapa banyak ujian-ujian yang kau berikan. Mengadu sebagai seorang hamba yang lemah kepada Tuhannya yang maha besar, maha tinggi, yang bisa memberikan apa saja kepada kita. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi lihat kalimat berikutnya. Tapi Engkau ini maha penyayang ya Allah, dari semua penyayang. Tahu maksudnya teman-teman sekalian? Maksudnya adalah Nabi Ayub alaihissalam paham bahwa sakit yang Allah berikan kepadanya adalah tanda Allah menyayanginya. Sakit adalah tanda Allah sayang kepadanya. Anak-anaknya yang meninggal dunia semuanya adalah tanda Allah sayang kepadanya. Hartanya yang habis adalah tanda Allah sayang kepadanya. Maka Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, Engkaulah ya Allah yang penyayang, yang maha penyayang dari semua penyayang. Aku seakan-akan Nabi Ayub mengatakan, aku tahu ya Allah, Engkau berikan berbagai macam puji kesedihan karena Engkau sayang ya Allah. Ingin aku terus berdekatan kepadamu ya Allah. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Di antara kita tidak ada yang sehat semua. Pasti ada beberapa orang yang Allah berikan sakit, betul? Tubuhnya mengidap penyakit tertentu, atau orang tuanya sakit tertentu, atau anaknya, atau orang-orang yang dia cintai. Sakit sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Ketika engkau sakit, Allah berikan waktu lebih banyak kepadamu untuk mendekatkan kepada Allah yang mungkin ketika engkau sehat, engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ketika engkau sehat, engkau punya kekuatan berbuat maksiat kepada Allah. Tapi saat engkau sakit, engkau lemah, engkau akan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih engkau sakit supaya engkau mempersiapkan dengan baik perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau orang sehat, lalai dia lupa. Dan orang yang mati mendadak, dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat menabung amal. Jadi teman-teman yang sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, bahwa ketika kau sabar setiap detiknya, Allah menggugurkan dosa-dosamu, teman-teman sekalian. Memang tidak mudah, karena memang harga syurga terlalu mahal. Tapi orang-orang yang sakit sebenarnya Allah sedang memberikan hadiah kasih sayang dari Allah. Setiap waktu Allah menggugurkan dosa-dosamu, dan setiap waktu kau diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tidak kau lakukan ketika kau sehat. Ketika kau sehat, kau banyak lakukan tawaf sa'i di mall, mungkin banyak happy-happy hura-hura, mungkin jarang menangis kepada Allah. Saat kau sakit banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul tak? Atau saat kita sedih, teman-teman sekalian, kita mungkin bangun sepertiga malam terakhir dan berdoa. Ketika dapat kasus, ketika sedih, ketika ujian-ujian kehidupan yang begitu berat, kau bangun sepertiga malam. Tapi terkadang manusia kalau dikasih sehat, dikasih bahagia, jabatan-jabatan yang sementara itu, kau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartamu yang sementara itu, kau sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau rendahkan orang lain, kau pandang orang lain dengan begitu rendah, sombong kepada Allah, jarang menangis, hatimu keras. Maka Allah berikan kesedihan-kesedihan supaya kembali lagi kepada Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan apapun yang
husnuzon. Susah, tidak mudah. Susah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu ya Allah, sampai hari ini Kau kasih saya bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Sampai hari ini ya Allah, belum Kau karuniai anak bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Sampai hari ini ya Allah, Kau berikan ujian-ujian ekonomi bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Supaya aku tahu bahwa aku ini hamba-Mu yang lemah dan terus bergantung, berharap, berdoa dan putus asa kepada-Mu ya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Maka ketika setiap orang diberikan ujian oleh Allah, ada 4 tingkatan manusia. Tingkatan terendah adalah dia marah kepada Allah. Pernahkah marah kepada Allah? Kemarin ada salah satu jemaah bercerita, saya sempat dalam tahap marah kepada Allah. Kenapa? Ujian orang beda-beda. Ujian dia adalah dia anak yang saleh tapi orang tuanya yang luar biasa perilakunya. Keluarganya tidak utuh, ayahnya kemana, ibunya kemana, ibunya pakai jilbab, ibunya macam-macam perilakunya. Dia membuat dia sangat malu dan keluarganya tidak utuh. Dia marah kepada Allah. Kenapa ya Allah? Saat semua orang diberikan keluarga yang bahagia, dia sering lihat kalau teman-temannya keluarganya bahagia. Keluarga saya broken home seperti ini. Kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Atau ada juga orang yang sakit, kenapa harus saya ya Allah? Atau 2017 kemarin saya pergi haji dengan beberapa orang, kemudian si orang ini mengatakan, kenapa sih Allah kasih hajinya gini banget deh, travelnya gak becus, travelnya gak amanah, apa sih salah saya ya Allah? Dia mengatakan itu teman-teman sekalian. Terkadang kita tidak tahu ya, terkadang travel ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Jadi kebetulan pada saat saya umrah 2017 travelnya tidak amanah, jadi terkatung-katung jemaah haji. Jadi salah seorang jemaah ini yang memang berharta, beliau mengatakan, kenapa sih Allah kasih ini sama saya? Apa sih dosa saya? Saya kan udah ibadah semuanya kepada Allah. Kenapa sih Allah kasih susah banget hajinya kayak gini? Boleh nggak teman-teman sekalian? Nggak boleh. Apalagi sampai ada yang mengatakan, apa dosa saya ya Allah? Boleh nggak teman-teman sekalian? Dosamu terlalu banyak. Bisa-bisa dia mengatakan, apa dosa saya padamu ya Allah? Jadi tingkatan terendah adalah ketika Allah berikan ujian kepadanya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati teman-teman sekalian. Musibah terbesar adalah ketika engkau lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah lari daripadamu. Engkau yang lari daripada Allah. Seorang teman juga bercerita, suami saya kerja di luar kota dan saya baru tahu suami saya selingkuh dengan perempuan lain. Sementara saya ngurus 3 anaknya. Maka dia marah kepada Allah. Dia marah pada suaminya, dia marah kepada Allah, tidak terima apa yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupannya. Dia tinggalkan anak-anaknya, dia berikan babysitter untuk anak-anaknya, dia pergi, dia lepas jilbab, dia pergi ke naik bulan 6 bulan lamanya tinggalkan anak-anaknya. Sampai akhirnya dia rasa hidupnya hampa, dia sadar, kembali lagi ke rumah, kemudian perbaiki semuanya. Jadi dia marah kepada Allah. Engkau lari daripada Allah, kan minta tolong siapa teman-teman sekalian? Betul kan? Minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu, Allah tempat bergantung. Ia kena kedua, ia kena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Lari kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Allah yang kasih permasalahan, Allah yang kasih jalan keluarnya. Kenapa sih Allah kasih ujian? Ia meluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, teman-teman lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bagi orang-orang yang mengatakan, ya Allah, saya hijrah ya Allah, saya beriman ya Allah, saya menjadi orang baik ya Allah, tidak murah teman-teman sekalian. Satu paket dengan hijrah itu satu paket dengan ujian yang akan Allah berikan kepadamu. Apakah orang-orang mengira ketika mengatakan saya beriman kepada Allah lalu tidak diuji lagi? Allah pasti akan mengujimu, pasti. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2, entah dari hartamu, entah dari keluargamu, suamimu, anak-anakmu, jabatanmu, pekerjaanmu, dan yang lain-lain, pasti Allah akan uji. Supaya Allah lihat kau masih berpegang kepada Allah atau lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diberikan ujian, yang paling rendah posisinya adalah dia marah kepada Allah. Kalau kita tidak mau jadi orang-orang yang seperti ini. Itu musibah terbesar ketika kau lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa kau minta tolong? Kepada manusia? Manusia tidak selamanya 24 jam bersama denganmu, betul tidak? Hari ini dia simpati, empati, kasih bantuan, besok mungkin dia pergi, atau besok mungkin dia khianat, mengecewakan kita. Minta tolong sama siapa? Dukun? Dukun bekerja sama dengan para jin yang gak akan gratis, teman-teman sekalian. Meminta sesuatu yang lebih daripada
Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, wahai diri sebenarnya diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau terjadi apa-apa kepadamu, minta tolong sama Allah dengan sabar, dengan sholat. Berwudu, sholat, nangis dalam sujud teman-teman sekalian. Minta sama Allah agar kamu kuat, mampu menghadapi semua ujian-ujian yang silih berganti datang kepadamu. Hari ini semuanya cerah kepadamu, tapi kita tidak pernah tahu dalam diri setiap orang ada ujian masing-masing yang sangat berat. Kita lihat kehidupan orang indah ya luar biasa, karena kita lihat lukisan dari jauh. Kalau teman-teman lihat lukisan dari dekat, teman-teman lihat banyak sekali goresan-goresannya. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan orang. Kehidupan bahagia yang kau lihat di Instagram itu tidak seperti itu teman-teman sekalian. Betul nggak? Apa yang kau post di Instagram adalah apa yang sudah kau seleksi. Ya, kau ingin orang lain tahu. Kepedihanmu, kesedihanmu, kekuranganmu tidak akan kau post di sosial media. Begitu pula ketika kau lihat keluarganya bahagia, kayak kehidupannya sempurna, enggak begitu teman-teman sekalian. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kembali lagi, tingkatan orang yang paling rendah adalah dia marah kepada Allah. Yang kedua, dia sabar. Dia mampu melawan, tapi dia tahan. Dia mampu berteriak, dia tahan. Dia mampu menghancurkan semuanya, dia tahan. Sabar. Tingkatan tertinggi, yang ketiga adalah ridha. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah kasih, senang, sedih, sama saja bagi. Apapun yang Allah terserahkan, tidak ada rasa sakit dalam dirinya, ridha. Dan tingkatan tertinggi, bersyukur akan ujian-ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupanmu. Bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Saya pernah punya teman, beliau sakit luar biasa. Bagaimana keadaanmu? Dia tak pernah bilang sakit kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah, ya Allah saya sakit. Tapi kepada sesama manusia dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Padahal kehidupannya sedang sedih, dia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu teman-teman sekalian. Tahun 2005, ibu saya terkena penyakit pemphigus vulgaris, penyakit kulit langka, yang seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Yang kalau pakai bajunya diangkat kulitnya terangkat. Yang kalau tidur di spray nggak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray. Teman-teman tahu kan orang habis terbakar basah, kayak gitu lah. Kemudian akhirnya awal-awal saya sempat bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Kenapa harus ibu saya yang awal-awal begitu? Tapi saya berjalannya waktu terus menerus sampai hari ini akhirnya alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hal tersebut kepada keluarga kami yang membuat itu menjadi titik balik dalam keluarga kami berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ada yang sakit, mungkin hari ini teman-teman nggak bisa lihat saya lagi. Mungkin saya belum pakai jilbab, mungkin saya nggak belajar agama, saya nggak belajar Al-Quran, mungkin. Jadi tingkatan tertinggi, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian untuk husnuzan, berprasangka baik atas semua takdir yang Allah berikan kepadanya, bersabar akan ujian-ujian dari Allah dengan mengingat puluhan tahun Allah sudah beri kebahagiaan, baru sekejap saja, sebentar saja Allah beri kesedihan. Jadi tidak patut untuk mengeluh berterusan. Dan Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat tawakal, berkat kesabaran dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman sekalian, mudah bagi Allah merubah keadaan seseorang. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-84, apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayub, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipatkan gandakan jumlah mereka sebagai sebuah rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Maka dalam sekejap saja, dalam satu hari saja, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya, dan tiba-tiba kaumnya berbondong-bondong datang kepada yang memberikan hadiah kepadanya, hartanya kembali lagi. Istrinya dikatakan hamil setiap tahun kembar, teman-teman sekalian, dan kami lipat gandakan jumlah anak-anaknya kembar. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah hanya ingin lihat sampai di mana batas kesabaran teman-teman sekalian. Begitu pula di zaman sekarang, kata dokter, divonis seumur hidup gak akan bisa sembuh, atau engkau bertahan sampai 5 tahun kemudian. Kalau kata Allah kau sembuh, kau bisa sembuh teman-teman sekalian. Betul nggak? Saya punya teman yang anaknya penyakit leukemia, kanker darah. Waktu umur 1,5 tahun, anaknya kanker darah, dirawat di RSCM. Kemudian dia terapi 3 tahun lamanya. Waktu saya datang ke rumah sakit anak-anak, satu tempat itu semua anak kanker yang udah botak semuanya. Ibunya nangis-nangis cerita pada saya. Kemudian beliau mengatakan, anak ini waktu 1,5 tahun udah kanker darah. Kemudian kemoterapi 3 tahun. Tahu nggak kemoterapi itu Loki? Itu adalah sebuah obat yang keras luar biasa. Saya hanya mau nyentuh itu infus kemoterapi aja, kata susternya, jangan bu, nanti kulit ibu melepuh. Sementara obat kemoterapi dimasukkan ke dalam tubuh anak saya. Kemudian anak saya sembuh, alhamdulillah. Tiba-tiba umur 7 tahun sakit, kankernya datang lagi, relapse, datang lagi. Dan dia cerita dengan air mata yang sangat luar biasa. Tapi kemudian akhirnya dia katakan, untung saya punya Allah, untungnya saya punya iman. Kalau nggak punya, nggak tahu depresi dan terjun kan saya dari lantai rumah sakit ini. Melihat anak yang dicintai yang tiba-tiba kontak dalam waktu bersamaan, lumpuh dan sebagainya. Dia katakan, untung saya punya Allah, ya Allah, Allah Samad, Allah tempat bergantung. Kalau nggak tahu lagi gimana diri saya katanya begitu. Untung dengan punya Allah, berdoa kepada Allah, Allah karuniakan kesabaran, Allah karuniakan husnuzon, prasangka baik, Allah karuniakan tawakal berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin baru 2 hari lalu saya tahu bagaimana keadaan anaknya, masya Allah hilang, penyakitnya sembuh, hilang 100%. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Kalau kata Allah bisa sembuh, bisa saja sembuh. Kalau kata Allah sesuatu yang di luar kita nggak mungkin terjadi, bisa saja mungkin terjadi. Entah seperti Nabi Ayyub alaihissalam, tiba-tiba Allah kasih kesembuhan, tiba-tiba hartanya Allah kembalikan lagi, tiba-tiba istrinya hamil terus-menerus, dan Allah berikan kebahagiaan itu setelah kesabaran, doa, tawakal ala Allah, berhusnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah itu dirasakan banyak teman-teman sekalian? Kami minta kekuatan kepada Allah agar kau senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik. Dan semua yang Allah takdirkan kepada saya bernasib dari saya sendiri yang juga tidak lepas dari ujian teman-teman sekalian. Berikutnya kita akan lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di negeri Ninawa, seluruh umatnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau marah dan beliau lari menuju ke sebuah kapal dan kapal tersebut berlayar di atas sebuah lautan. Meninggalkan kaumnya marah luar biasa. Kaumnya tidak mau untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah lautan terjadi badai yang sangat luar biasa. Kapalnya oleng sehingga supaya kapalnya tidak berat, seluruh barang-barang dijatuhkan ke dalam lautan, termasuk orang pun harus keluar dari dalam kapal tersebut. Setelah diundi, nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar sebanyak 3 kali. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun keluar dari kapal, loncat, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam merasakan 3 kesulitan sekaligus, yakni kegelapan di dalam lautan, kegelapan di tengah malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Maknanya adalah seakan-akan seluruhnya berkolaborasi, bekerja sama untuk menghancurkan kita. Mungkin juga kita pernah terjadi dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Seakan-akan semuanya siap menghancurkan diri kita. Artinya belum selesai masalah satu, datang lagi masalah lain. Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah lain. Ujian bertubi-tubi. Mungkin kita pernah mengalami itu, atau satu hari nanti kita mengalami itu. Sudahlah kejadian hartanya habis, suaminya atau tidak bisa masuk penjara misalnya, anak-anaknya sakit dan sebagainya. Seakan-akan seluruhnya kompak untuk menghancurkan diri kita. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Di saat tidak ada orang yang mampu menolongnya. Mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami itu, nggak ada seorang pun yang bisa tolong kita. Siapa yang bisa tolong kita teman-teman sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa masyhur dari Nabi Yunus alaihissalam? Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-86. Salah, 80. Berapa nih? 87. Apa doanya? Dalam surah Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa dahsyat ketika kau sedang sulit, ketika kau sedang susah, nggak tahu lagi minta tolong kepada siapa, baca
doa ini teman-teman sekalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya baca doa ini pada saat saya operasi sesar yang kedua. Habis saya sangat rendah dan saya pingsan berkali-kali ketika saya operasi sesar. Seharusnya kan operasi sesar kita sadar teman-teman sekalian. Kemudian saya tidak bisa bernafas, nafas saya pendek, dan saya sudah merasa di jalan-jalan akhir hidup saya. Saya sudah mengingat kalimat Allah, ya ayat Tuhan nafsul mawlana inni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sudah ingat kalimat Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah, masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Dan saya baca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mati sekarang ya Allah yang penting anak saya. Selamat ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkali-kali. Pada saat saya nggak bisa nafas lagi, pada saat tubuh menggigil luar biasa, berkali-kali nggak sadarkan diri. La ilaha illa anta. Begitu sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang tolong kita? Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin terkandung 3 makna teman-teman sekalian. Pertama, kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, tauhidmu yang kau kokohkan kembali. Tiada Tuhan selain Allah, tiada tempat yang patut disembah, zat yang patut disembah kecuali Allah. Kedua, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kau puji Allah yang paling patut untuk dipuji, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kau mengaku bahwa engkau adalah orang yang zalim, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Mungkin saja apa yang terjadi kepadamu akibat kesalahanmu sendiri yang pernah melakukan perbuatan dosa. Kau mengakui dirimu yang zalim pada dirimu sendiri, yang pernah melakukan dosa demi dosa. Kau mengakui kesalahanmu, kelemahan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan lihat apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dalam keadaan sempit, seakan-akan seluruh niat saling bekerja sama kompak menjatuhkan dirimu. Ketika doa bertawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa sungguh-sungguh berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan, apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lihat surah Al-Anbiya ayat 88 kelanjutannya. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah kabulkan doanya teman-teman sekalian. Sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin terjadi, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah buat ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam selamat dan kembali kepada kaumnya, dan ternyata kami kembali kepada kaum Ninawa. Seluruh kaumnya telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Tidak ada air mata yang terus-menerus, percayalah. Setelah hujan, badai ada pelangi. Ketika air mata hari ini, besok akan ada tawa lagi. Dan hati-hati, setelah tawa akan ada tangis lagi. Setelah bahagia akan ada sedih lagi. Jadi maksudnya apa? Stabil. Ketika sedih, stabil, tidak terlalu terpuruk berlarut-larut. Ketika bahagia juga jangan terlalu euforia, stabil saja, tenang saja, tenang saja. Sehingga kau siap hari ini diuji oleh Allah dengan kesedihan, kau siap diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, kau siap. Jangan ketika diuji dengan kekayaan sombong, ketika diuji dengan kepandaian sombong, jabatan yang tinggi sombong. Kau sombong hari ini teman-teman sekalian, gampang bagi Allah. Besok Allah hancurkan kau, gampang. Bukankah Allah menghancurkan Korun dengan begitu mudahnya? Korun belum miskin, minta doa kepada Nabi Musa. Musa, doakan saya supaya saya kaya. Ketika dikasih kaya, apa yang dilakukan Korun? Sombong. Apa yang Korun katakan? Aku ini kaya, hebat karena diriku sendiri. Apa yang Allah lakukan kepada Korun? Menenggelamkan Korun dan harta-hartanya ke dalam bumi. Sombongan yang sangat luar biasa. Jadi, tawakal saja, tenang saja dalam kehidupan ini, tidak usah menjadi diri yang lebih tinggi daripada orang lain. Tawakal itu apa sih? Kau merasa sama saja dengan yang lain. Untuk orang-orang kaya yang hadir pada hari ini, mungkin di antara kita ada yang kaya-kaya. Engkau tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi yang triliuner. Abdurrahman bin Auf sangat tawadhu, sangat sederhana teman-teman sekalian. Setiap hari menyumbangkan miliaran di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi apa yang beliau lakukan ketika beliau bersanding dengan para pelayang, bahkan orang-orang tidak tahu mana majikan mana pelayang, saking tawadhu dan sederhananya penampilan beliau, teman-teman sekalian. Jadi maknanya sederhana saja, biasa-biasa saja. Tawadhu dalam kehidupan ini, begitulah saya berdasarkan diri saya sendiri. Dan yang ketiga, kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa ujiannya Nabi Zakaria alaihissalam? Tidak punya anak sampai usia tua, teman-teman sekalian. Saya yakin ada di antara kita yang sudah menikah bertahun-tahun sampai hari ini belum dikaruniai anak. Kenapa saya yakin? Karena setiap saya ceramah selalu ada doa itu. Tolong doakan saya supaya saya dikaruniai anak. Ada jemaah yang minta doa itu dalam setiap masjid yang saya datangi. Jadi di antara kita saya yakin juga pasti ada. Jangankan kita, teman-teman sekalian, para nabi juga diuji dengan belum dikaruniai buah hati. Maksudnya nanti baru dikaruniai buah hati. Nabi Zakaria alaihissalam belum dikaruniai buah hati, nanti baru dikaruniai buah hati. Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri pertamanya belum dikaruniai buah hati. Saat istri kedua Siti Hajar punya anak, baru Siti Sarah juga punya anak. Nah, keluarga Imran juga belum doa terus kepada Allah, belum dikaruniai buah hati. Tapi lihat ketika doa terus menerus Allah berikan kok. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan anak Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, keluarga Imran Allah berikan Siti Maryam, dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam di usia tua, teman-teman sekalian, usia tua belum mendapatkan anak. Tapi teman-teman bisa lihat dalam surah Maryam surah ke-19 apa yang diucapkan Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau doakan? Apa yang beliau kajikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Surah Maryam surah ke-19 ayat ke-4. Perhatikan perkataan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Paham maksudnya, teman-teman sekalian? Beliau berdoa tiada henti, tanpa putus asa, dan tidak pernah mengatakan, kenapa tidak kabulkan doa ya Allah? Allah mengabulkan semua doa. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 186. Teman-teman lihat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Betul ya? Ya. Surah Al-Baqarah saya Quran dulu. Al-Baqarah 180. Berapa itu ayatnya? Surah Al-Baqarah saya lupa ayat berapa, tapi bunyinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 86. Ya, teman-teman lihat dan teman-teman ada murid, kata Allah apa? Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Dan kita suka tanya pada saat kita sedih, engkau di mana ya Allah? Ya kan? Di mana ya Allah? Di mana pertolonganmu ya Allah? Maka Allah katakan, kalau ada yang bertanya di mana aku, katakan aku sangat dekat. Aku mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku, asalkan dengan dua syarat: mereka beriman kepadaku dan mengikuti perintahku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya aku di mana, katakan aku dekat. Allah dekat, teman-teman sekalian. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Engkau yang meninggalkan Allah. Allah sangat dekat dan mengabulkan semua doa. Kata Rasulullah, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Pertama, apa yang kau minta langsung Allah kasih. Kedua, apa yang kau minta Allah ganti untuk menghindarkan keburukan menjadi pada dirimu. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga, doa dikabulkan oleh Allah dengan cara engkau berdoa adalah bagian dari ibadah, dan setiap ibadah mendapatkan pahala, dan pahala itu akan dikumpulkan nanti di hari akhir. Begitulah cara Allah mengabulkan doa-doa teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman sekalian, percayalah bahwa Allah mengabulkan semua doa, asalkan engkau berdoa dengan menghadirkan hati dan sungguh-sungguh, teman-teman sekalian. Kata Rasul,
ada orang yang doanya terburu-buru. Orang yang doa terburu-buru adalah ketika dia doa, dia katakan, aku sudah berdoa, kau tidak kabulkan ya Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang doanya terburu-buru. Kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam tadi, surah ke-19 ayat keempat, apa yang beliau katakan? Aku ini sudah tua ya Allah, sudah ada uban, tapi tak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Tiap hari berdoa ketika dunia anak, tak pernah kecewa ya Allah. Terus berdoa ya Allah. Maka doanya Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan diabadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Doanya, Rabbi la tadawni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri. Ini juga doa untuk teman-teman yang lagi cari jodoh. Ya Allah, itu ujian loh teman-teman sekalian. Untuk kalian yang umur 20 tahun belum ujian belum. Umur 30 tahun udah ngerasa ujian, 40 tahun udah mulai tenang, udah mulai tawakal kepada Allah. Tapi itu ujian dahsyat. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri, sesungguhnya Engkau adalah ahli waris yang terbaik. Berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu, saya tuh pengen nikah dari umur 19 tahun, teman-teman sekalian. Doa sama Allah, nggak dikasih-kasih. 6 tahun kemudian baru Allah kabulkan doa itu. Doa setiap tahajud, ya Allah, hampanya hidup ini, ya Allah. Lihat handphone gak ada yang SMS, gak ada yang nyariin, pulang gak ada yang nyariin juga, gak ada yang nungguin saya nggak kosong sebenarnya. Hampa banget hidupnya ini. Tiap hari doa, kata orang gampang, orang kayak oke dapet jodoh, ini gak dapet dapet. Tengah malam doa nangis dalam kesendirian, hampa banget ya Allah, hidup siapakah jodohku dalam nikah umur 40 tahun, umur gimana nih Allah, hopeless. Udah mikir macam-macam. Itu umur 20 tahunan, apalagi teman-teman yang sudah beranjak terus-menerus umurnya. Tapi diajarkan untuk tidak mudah putus asa dalam berdoa. Allah memberikan di waktu yang tepat, insya Allah di waktu terbaik teman-teman sekalian. Umur 25 tahun Allah memberikan jodoh saya, tiba-tiba begitu saja. Begitu pula dengan kita semua. Banyak teman-teman saya yang 15 tahun Allah sibukkan dia dengan dunia dakwah, Allah berikan kehadiran. Atau kemarin teman saya, salah satu ketua Dewan Justru Komunitas, 10 tahun nikah, nggak dikaruniai anak. Kemudian beliau dakwah terus, tiba-tiba Allah kasih. Sekarang sudah lahir anak. Alhamdulillah, setelah penantian selama 10 tahun. Tentu dengan ikhtiar dan doa yang luar biasa. Maka lihat bagaimana Allah memberikan hadiah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka ada 3 cara Nabi Zakaria alaihissalam kalau kau ingin Allah kabulkan doamu. Pertama adalah bersegera dalam kebaikan. Kedua adalah berdoa dengan harap dan cemas. Harap agar Allah kabulkan doa. Kemudian berdoa dengan khusyuk, beribadah dengan khusyuk, menghadirkan hati sungguh-sungguh fokus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang katanya Nabi Zakaria alaihissalam, Allah yang akan memberikan hadiah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari ujian demi ujian. Allah senantiasa memberikan ujian kepada muslim berganti tanpa berhenti. Sampai kapan Allah kasih ujian? Sampai kamu berhenti Allah kasih ujian, sampai kau kembali kepada Allah. Kalau masuk syurga, Ada seseorang yang cerita sama saya, kisah nyata. Saya nggak tahan dengan ujian kehidupan ini. Berkali-kali coba bunuh diri, teman-teman sekalian. Tapi Allah kasih dia hidup lagi. Berbagai macam cara dilakukan untuk bunuh diri. Nggak mati-mati. Memang kalau kata Allah belum mati, apapun yang kau lakukan yang nggak mati-mati, teman-teman sekalian. Minum racun nggak mati, disirat tangannya nggak mati, segala macam yang dilakukan nggak mati-mati. Sampai akhirnya dia bilang, ini kenapa nggak mati-mati? Inginnya sih menghindari kesusahan hidup. Akhirnya dia sadar, kalau saya bunuh diri, saya masuk ke dalam kehidupan yang lebih susah lagi. Niatnya mau mengakhiri hidup karena ingin segala masalah hidup selesai. Nyatanya orang-orang yang bunuh diri, neraka jahanam
kira kehidupanmu di dunia saja. Kehidupan dunia sebentar, bukan Rasul hanya 60-70 tahun saja. Jadi kalau ada nenek-nenek yang umurnya lebih dari 60 tahun, bonus, Masya Allah. Ada nenek-nenek yang belum bertobat kepada Allah, nggak tahu lagi itu gimana. Kalau nggak tahu sama Allah, nenek-nenek masih pakai rok mini, menghilangkan selama makan. Tua masih nggak taubat kepada Allah SWT. Umur kita sebentar, 60-70 tahun saja. Teman-teman sekalian, waktu itu hakikatnya cepat berjalan dan tidak kembali lagi. وهذه الحياة الدنيا إلى لهو ولعب وإلى الدار الآخرة هي الحيوان. Kehidupan dunia permainan dan sedang berak saja. Kehidupan abadi di akhirat kelak. Ketika engkau mati, memangnya kehidupanmu nggak berjalan lebih panjang. Ada azab kubur atau nikmat kubur, tergantung dari amalan. Ada padang mahsyar yang kau puluhan tahun berada di sana, tergantung pula amalanmu. Hari dekat di atas kepala. Ada yaumul hisab, kau berhadapan dengan Allah. Allah putar kembali semua film-film baik perbuatan burukmu, yang baik ataupun yang buruk. Allah putar kembali. Ada titian sirat, sebuah jembatan yang melintang di atas neraka jahanam, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Dan kau tidak tahu tergelincir masuk neraka jahanam atau masuk ke dalam syurga Allah. Tapi yang bunuh diri langsung masuk otomatis teman-teman sekalian. Akhirnya orang ini mengatakan, gak berani bunuh diri. Kenapa? Takut. Udah bercoba-coba mati gak bisa-bisa, sekarang takut. Takut kenapa? Takut kehidupan yang akan datang lebih menyiksa saya. Jadi bunuh diri bukan solusi dari sebuah permasalahan teman-teman sekalian. Jadi begitulah kita bahas tadi mengenai ujian demi ujian. Ada banyak yang Allah berikan kepada kita ketika engkau sabar dalam menghadapi ujian-ujian itu. Saya pun merasa diri saya sendiri sabar itu susah banget teman-teman sekalian, benar kan? Ngomongnya sih gampang, tapi masalahnya sabar ya Allah. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam surah Az-Zumar ayat 10 diberikan pahala tanpa batas. Artinya adalah syurga yang luar biasa. Orang-orang yang sabar di akhir hidupnya nanti masuk dalam syurga. Para malaikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Kalau teman-teman lihat surah Al-Furqan ayat 63 sampai seterusnya. Jadi ciri khas Allah Maha Pengasih, mereka semua akan dimasukkan ke dalam syurga akibat kesabaran mereka. Jadi maknanya ujian ini bisa dilewati dengan sabar. Dan sabar itu ada dalam pukulan yang pertama. Rasul pernah melewati seorang wanita yang menangis dalam kubur. Rasul suruh sabar. Wanita tersebut mengatakan, kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Maka Rasul ingatkan sabar itu terjadi pada pukulan yang pertama. Maksudnya bukan kau rusak semua barang-barang, hancurkan semuanya, kau rusak dirimu sendiri dua-dua kemudian baru sabar. Bukan. Sabar itu ada dalam pukulan yang pertama. Dengan pertolongan dari Allah bisa teman-teman sekalian. Insyaallah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lamu in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Atau dalam surah Al-Baqarah 216 teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Jadi apa yang kau suka Allah gak kasih, itulah yang terbaik untukmu teman-teman sekalian. Pengen kaya ya Allah, enggak, Allah gak kasih. Nanti kalau mau kaya kau sombong seperti Qarun. Pengen punya rumah besar ya Allah, mobil mewah ya Allah, pengen punya suami ganteng ya Allah, pengen apa, pengen ini, Allah gak kasih. Nanti takutnya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu. Dari kesedihan pula kau belajar kesabaran, ketangguhan, tawakal ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau mungkin jadi jalan hijrah bagimu teman-teman sekalian. Betul kan? Karena orang berubah bisa karena 4 hal. Pertama, dia belajar. Datang majelis taklim, jadi dia berubah, mendekat kepada Allah. Kedua, dia berubah karena kisah sedih dalam hidupnya. Banyak saya saksikan orang-orang berubah karena ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, dia ditimpa ujian bertubi-tubi sampai dia tahu dia harus kembali lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kesedihan membuat kita sadar
bahwa kita lemah dan perlu kembali kepada Allah. Kata ketiga, orang berubah karena terlalu bahagia, kaya raya, jabatan tinggi, popularitas, sehat semuanya. Akhirnya dia dekat kepada Allah, takut Allah kasih nikmat, takut istidraj. Tahu teman-teman istidraj apa? Istidraj adalah tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah, silakan. Tapi Allah kasih banyak kenikmatan. Istidraj, jebakannya Allah. Engkau tidak beriman kepada Allah, tidak salat, durhaka kepada Allah, sombong, maka Allah kasih semua kenikmatan dunia. Jebakannya Allah. Nanti di hari akhir kau dapat semua balasan akan apa yang kau kerjakan. Dan kemudian yang keempat, orang-orang bisa berubah karena pergaulan, karena pertemanan dalam hidupnya, sehingga dia berubah. Berubah. Jadi kita sudah selesai tadi bahas mengenai ujian. Jadi ujian itu adalah mungkin saja untuk orang yang saleh luar biasa, namun Allah memberikan berbagai macam ujian keimanan supaya engkau naik kelas. Berikutnya mungkin dalam kehidupan lain atau kehidupan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya engkau dapat musibah. Apa itu musibah? Musibah, kalau ujian kan ada senang, ada sedih. Kalau musibah biasanya sesuatu yang tidak kau sukai. Musibah itu apa? Musibah adalah teguran atau peringatan orang yang sudah menjadi ketentuan Allah yang terjadi karena kesalahan yang kau perbuat. Contoh, kau sudah misalnya contoh, kau berpacaran teman-teman sekalian, terlalu bebas. Allah kasih teguran, apa? Hamil di luar nikah. Teguran akibat kesalahanmu sendiri. Allah sudah katakan wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, jangan dekati zina. Zina perbuatan keji, jalan yang buruk masih dilakukan. Orang tuanya pun masih, kalau minggu nak sana nak pergi nak berdua nak. Orang tuanya izinkan anak-anak yang pergi nak keluar negeri berdua boleh nak. Padahal Allah katakan jangan dekati zina, masih dilakukan akibat kesalahanmu sendiri. Tiba-tiba hamil luar nikah atau tiba-tiba tertular penyakit yang mengerikan misalnya akibat kesalahanmu sendiri. Allah kasih kau teguran, musibah. Maksudnya apa? Teguran supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang harus kadang ya teman-teman sekalian, dilempari batu kecil nggak berasa. Tapi kalau udah dilempari batu gede, batu besar baru merasa. Begitu pula dengan kita, Allah kepada kita dikasih ujian-ujian kecil nggak berasa, dikasih ujian besar baru berasa. Jadi maksudnya adalah ada musibah akibat kesalahanmu sendiri, akibat perbuatanmu sendiri yang harus kau tanggung. Maknanya adalah Allah ingin kau kembali kepada Allah. Dan ketiga adalah azab. Apa itu azab, teman-teman sekalian? Azab adalah Allah berikan kepada orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Itu azab. Dalam surah Al-Ra'd ayat 31. Kalau teman-teman sering bilang Ar-Ra'd, orang-orang yang tidak beriman, ya. Saya khawatir sebagian orang tidak senang dengan kalimat itu, padahal kalimat itu ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat dengan tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Lihat, azab sudah diberikan kepada kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam diberikan azab apa? Banjir yang sangat besar akibat tidak mau beriman kepada Allah. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam banjir. Kaum Nabi Hud alaihissalam adalah kaum 'Ad, diberikan angin topan yang sangat luar biasa menghancurkan mereka. Kemudian kaum Nabi Saleh, yakni kaum Thamud, dan juga Allah berikan petir dan gempa yang sangat dahsyat untuk menghancurkan mereka. Itu azab, teman-teman sekalian. Jadi kita memahami apa yang dimaksud dengan ujian, apa yang dimaksud dengan musibah, apa yang dimaksud dengan azab. Bila misalnya kita tidak mau mendapatkan azab, dan jangan sampai kita mendapatkan teguran-teguran Allah atas kesalahan kita sendiri. Dan ujian-ujian Allah adalah supaya kau naik kelas, semakin tinggi keimananmu, semakin berat ujian-ujian yang akan kau dapatkan. Tapi tidak akan ada berat kalau kau semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kau sedih, teman-teman sekalian, ada dua cara yang bisa kau lakukan. Kau curhat kepada Allah dengan doa, angkat tangan curhat kepada Allah dalam salatmu, dan kau dengar Allah berbicara. Cara mendengarkan Allah berbicara adalah dengan mendengarkan atau membaca Al-Quran. Bukankah Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah? Ingin kau senantiasa tenang dalam kehidupan? Al-Quran bukan hanya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tapi Al-Quran juga adalah asyifah, dia adalah obat. Jadi kalau yang sedang sedih,
baca Al-Quran. Engkau yang sedang gundah gulana bersama dengan Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupanmu, engkau akan tenang, engkau akan bahagia selama engkau berdekatan dengan Al-Quran. Cara berdekatan dengan Al-Quran ada 5 cara. Yang pertama adalah engkau baca Al-Quran. Terbata-bata baca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Lancar baca Al-Quran dengan tartil, engkau bersama dengan malaikat. Usaid bin Khudayr, salah seorang sahabat Nabi, senantiasa baca Quran. Tiba-tiba tengah malam dia bilang kepada Rasul, waktu malam-malam baca Quran aku lihat awan-awan bergumpalan, aku lihat banyak lampu-lampu. Apa itu Rasul? Malaikat-malaikat. Orang yang baca Al-Quran dengan tartil, dengan tenang, dengan bagus, bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan kalau kau bersama dengan malaikat, kau akan terang dengan sekali. Jadi tidak boleh dalam satu hari tidak baca Al-Quran, harus baca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditadaburi. Kau baca terjemahannya, baca tafsirnya. Teman-teman yang lagi haid boleh baca Al-Quran terjemah, baca tafsir. Ketiga, Al-Quran dihafalkan. Jangan dengarkan lagu-lagu Korea, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu nostalgia. Jangan. Lagu-lagu itu luar biasa, buat kita lalai teman-teman. Lagu-lagu yang liriknya tidak bermanfaat. Tukar dengan mendengar Quran dan Al-Quran. Teman-teman di mobil dengar Quran dan Al-Quran. Teman-teman di rumah pasang Quran dan Al-Quran. Hafalkan, karena kedudukan di hari akhir tergantung dari ayat-ayat yang kau hafalkan. Keempat, Al-Quran diamalkan. Sebagaimana kau baca, kau tadaburi, kau hafalkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, Al-Quran diajarkan. Jadilah pengajar-pengajar Al-Quran. Setidaknya ajarilah anak-anakmu, cucu-cucumu, teman-teman sekalian, atau adik-adikmu, kakakmu. Ajarkan Al-Quran, karena Rasulullah SAW mengajarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apapun profesimu, ajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai tausiah saya. Sebagai penutup, saya ingin teman-teman melihat salah satu video wisuda 70 para penghafal Al-Quran. Tahun 2016, teman-teman sekalian, saya mendirikan rumah Al-Quran gratis untuk anak-anak yang tidak ma'af du'afa, semata-mata mudah-mudahan Allah jaga niatnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Sampai hari ini 3 tahun berdiri, dari seluruh Indonesia anak-anak sudah mulai belajar. Kami ada di Bintaro, di Jakarta, di Bogor, dan di Medan. Jumlah anak yang belajar 1 tahun untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Untuk yang yatim ma'af du'afa semua gratis. Sampai hari ini sudah ada 250 anak dan sudah ada 120 anak yang selesai hafalan 30 juz Al-Qurannya, teman-teman sekalian. Dan mereka sudah dikirim ke berbagai macam pelosok Indonesia untuk kembali mengajarkan Al-Quran. Siapakah yang membiayai mereka? Para jemaah yang ketika saya ceramah, jemaah memberikan infaknya. Maka 2019 saya melakukan safari dakwah untuk program ini. Sampai hari ini kami masih menyewa, dan insya Allah dengan dana dari masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua yang saya datangi, alhamdulillah sudah terbeli beberapa ratus meter tanah yang akan segera dibangun pesantrennya. Tapi teman-teman sekalian, saya juga mengimbau kepada teman-teman dari golongan umum, ada juga yang belajar di Masjidil Hufal selama 1 tahun 30 juz, atau teman-teman yang mau belajar Al-Quran selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ingin merasakan jadi santri, boleh juga belajar di tempat kami. Atau teman-teman yang ingin jadi orang tua asuh atau kakak asuh per bulan, mengirimkan secara rutin untuk para penghafal Quran. Mari bergabung bersama kami, akan menjadi keluarga besar penghafal Quran ini. Semua informasi itu bisa didapatkan dengan hubungi nomor telepon 0811 927 7585, 0811 927 7585. Dan inilah video wisuda yang akan teman-teman lihat, yang diselenggarakan baru 2019 kemarin di Jakarta Convention Center. Silakan. Dari awal lagi. Dari garis depan mana orang-orang? Enggak ada. Suaranya nggak bunyi gitu. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa.
Kita hemat waktu. Oke, tidak ada suaranya, tidak apa-apa teman-teman. Wisuda ini dihadiri juga oleh Syekh Bashir Rashid dari Kuwait. Teman-teman penghafal Quran, cinta Quran tidak asing dengan beliau. 70 penghafal Al-Quran ini sebagai dari mereka mendapatkan beasiswa kuliah lagi, dan juga sebagai misalnya dari mereka